satu aja dulu. Kebetulan ya, kalau pasar nanti ada Wendo ya. Saya mau jelaskan aja dulu. Hari ini kita membuat laporan ya, terkait kemarin kan sudah ada yang laporan juga kan. Itu ibaratnya kalau saya mau mulai dulu tuh, pernah nonton India kan? Kalau sudah bunyi, wah itu berarti sudah mau perang tuh. Jadi kayak film Mahabharata, ya. Kayak film Mahabharata. Nggak boleh promo film, Bang. Langsung aja. Ini ibarat kalau film itu dia Arjuna, ya. Yang sono Duryodhana. Jadi begini, saya kebetulan baru masuk nih ya dalam puasa, tapi memang saya sejak awal memang sudah memperhatikan perkara ini, ya. Khususnya nih ya, khususnya dengan mantan istrinya nih, yang kedua nih. Awalnya kenalan, kemudian menjalin hubungan asmara. Hubungan asmara yang tidak baik menjadi baik, menjadi halal. Yang halal diajukan lagi permohonan isbat. Artinya isbat itu sengaja dibuat oleh negara agar perempuan mendapatkan kehormatan. Statusnya diakui, historinya jelas. Itu tujuan dari sidang isbat. Tapi ya, kalau seandainya ada perempuan yang sejak awal kenal, dinikahin, halal, terus diberikan status yang jelas, tidak mau juga, tidak bersyukur, nah, saya mau membacakan kalimat yang sering saya baca di media sosial. Sulit kita meyakinkan seekor lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada sampah. Karena apa? Karena lalat pasti akan memilih sampah. Harusnya ketika ada laki-laki yang memberikan suatu kehormatan kepada perempuan, itu disyukuri. Ya, saya sebenarnya begini, ketika saya melihat ada dua orang wanita yang mungkin sakit hati, muncul ide yang kurang baik, ketemu dengan orang yang tidak baik juga. Akhirnya perbuatan-perbuatan yang kurang baik muncul. Harusnya nih, kalau saya ketemu sama klien yang otaknya buntu, yang pikiran tidak baik, kasih nasihat yang baik. Nanti kalau seandainya ya ada klien kita mengupload hasil medis yang isinya itu menceritakan tentang kemaluan, ini gimana? Itu kan aib. Sekarang itu dibongkar. Tapi saya nggak heran. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini, perempuan yang bisa menjaga kehormatan itu adalah perempuan yang punya kehormatan. Tapi kalau dia nggak memiliki, nggak mungkin bisa menjaga kan? Sama seperti saya mau modif mobil. Kalau saya nggak punya mobil, nggak mungkin bisa saya modif ke mobil. Nah, jadi kalau perempuan tidak bisa menjaga kehormatan, kalau dia punya kehormatan, kalau dia tidak punya kehormatan, berarti dia tidak bisa menjaga kehormatan. Nah, kira-kira ini yang dibicarakan siapa nih, Bang? Iya. Siapa? Kita kan belum tahu. inisialnya, Iya, inisialnya, siapa? Ya, ini inisialnya nih. Dua. Apa? Ini P ini, Aja, Bang. ya. Nah, inisialnya P. Nah, ini siapa, Bang? Nah, P-nya. Masa mesti saya jelasin lagi kan? Ya, pokoknya P, inisialnya P, mantan istri Akas. Jelas ya? Ya. Perempuan, bukan laki. Mantan istri Akas, inisialnya P. Itu jelas ya? Oke. Yang, nah saya nambahin lagi nih, yang videonya ada ribu-ribu tuh. Waktu dulu masih jadi pelakor. Jadi masih jadi pelakor aja galak, apalagi sekarang. Udah, kira-kira saya buka dulu dengan itu ya, nanti ibaratnya teman-teman mau bertanya lagi nanti saya jawab. Ini saya kasih pembukaan dulu. SP ini siapanya Akas, Bang? Hah? Tegaskan lagi siapanya. Mantan istri ya. Baik. Emang dulu dibilang di laporannya bang, Apa? laporannya boleh dijelasin. Oh, boleh. Endo aja. Agak kenceng soalnya, Bang. Dikit. Untuk terkait laporan hari ini, Undang-Undang ITE ya, pasal 27A, untuk pasal 45, kemudian 310, 311, ya, tentang penyebaran nama baik, ya, terkait dengan apa yang selama ini dituduhkan kepada klien kami, yang dimana kami juga mempunyai bukti-bukti bahwa yang dituduhkan tersebut tidak benar, ya, sehingga hari ini menjadi bukti bahwa kami tidak hanya tinggal diam untuk ini, ya. Jadi untuk pihak sebelah, untuk para netizen juga, ya, yang selalu membuli sebenarnya, ya ini bukti bahwa kami juga punya bukti-bukti yang jelas
yang dimana tidak semua apa yang dituduhkan itu ya benar. Tujuannya apa? Apa aja yang nggak benar bang tujuannya bang? Ya terkait HIV, ya terkait HIV, Mukondo dan lain sebagainya. Berarti ada Ya. Tapi mungkin kenapa kira-kira pihak sana sampai melontarkan kata-kata itu? Belum move on ya menurut saya ya bang. Kalau udah move on nggak mungkin karena semua yang dibicarakan semua fitnah. Kami punya bukti semua. Berarti bisa dibuktikan ya mbak bahwa itu fitnah ya mbak? Udah kalau menurut saya begini ya, pertama setuju saya dengan mengatakan belum apa Move on. ya itu. Jadi tadi saya sampaikan kan, saya sebenarnya kasihan ya, sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya pasti akan nasihati. Kalau seandainya dia mengumbar-umbar tentang keburukan mantan suaminya, pertanyaannya begini, apa mungkin nanti ada laki-laki yang mau sama dia? Nah sekarang mantan suaminya ya, baik buruknya mantan suaminya ini ya pernah pasti membuat dia tersenyum ya, pernah membuat dia tertawa selama berapa tahun, memangnya nggak ada enaknya. Nah kalau seandainya sekarang ini saya geli tuh dengan cerita masalah yang disampaikan oleh pihak mereka itu di media sosial, didengar oleh publik, itu omongannya kok, aduh, saya mau ngomong aja nggak kayak malu. Terus di kalimat itu tulis nama kemaluan tuh ini gimana, cerita-cerita. Terus apa hasil medis ya, masa semua orang tahu nanti akhirnya dia punya penyakit, walaupun dia mengatakan saya dapatnya dari orang lain, kata dia menular gitu kan. Tapi intinya kan itu harusnya dijaga. Makanya saya bilang sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya larang. Saya bilang sama Akas, Akas, wajah kamu ganteng tampan, jangan kamu rusak dengan kelakuan kamu yang buruk. Tapi kalau wajah kamu buruk, jangan kamu tambah dengan kelakuan kamu yang buruk. Jadi kalau seandainya wajahnya buruk, kelakuannya buruk, yang mau dinilai apa lagi? Nah itu yang saya bilang sama Akas pertama kenal. Ganteng kan? Kayak Arjuna. Tapi jangan dirusak dengan kelakuan yang buruk. Nah kalau kelakuan sudah buruk, wajah buruk, terus yang mau dinilai apa lagi? Ucapan buruk lagi. Itu saya lihat ucapannya kan, saya tidak mau berhubungan sama kamu karena ada penyakit ini, nanti bakal mati. Direkam sendiri, di-upload sendiri. Dan bilang dia kalau kita yang playing victim. Ya. Itu di-upload sendiri. Yang mulai itu sebenarnya videonya. Ngucap sendiri, dia kan direkam sendiri, ngomong sendiri, di-upload sendiri. Saya bingung juga. Ada lagi sekarang kan, ada pengacara, podcast sendiri, rekam sendiri, upload sendiri. Ini jadi sebenarnya saya dalam hal ini sebenarnya bisa dibilang gini loh, Pak. Perkara ini adalah perkara sebenarnya rumah tangga. Selesaikan secara musyawarah, tidak perlu laporkan ngomong sini yang masalah panci diomongin itu nggak penting. Nah bagaimana kehadiran seorang pengacara itu menarik kliennya dari permasalahan, bukan menceburkan kliennya dari permasalahan. Ini kan kayaknya seperti butuh panggung gitu ya kan. Kalau mau butuh panggung, saya kebetulan main sinetron gitu kan, nanti main sinetron sama saya, nanti saya kasih peran ya, saya kasih peran sebagai Cocoknya perannya apa bang? Ya kayaknya sih perannya sebagai peran Duryodhana lah. Oke, Bang. Akas mungkin Akas. sejak perpisahan itu kapan sih dan secara resmi tidak dibeli secara negara misalnya, mungkin ada lagi yang masih pengen dituntut atau ini kah, bulanan kah, atau seperti apa? Mungkin boleh jelaskan. Sebenarnya sih ini sampai udah 9 bulan kita udah bisa beda jalan, beda rumah. Apa yang dia mau udah dapat juga. Sekarang kalau dibilang nikah sini, saya berusaha juga untuk sahkan di pengadilan agama. Dia bilang tidak mau. Berarti masa depan dan sejarah anak dihilangkan. Saya berusaha bagaimanapun dari kemarin selesai dengan baik. Tapi yang mengirim opini ke publik seperti masalah keuangan, panci, beras, garpu, itu kayak laki-laki yang paling miskin pun hal-hal itu gak bakal lakukan.
Kalau walaupun dia cabut dari rumah di mana ada anak-anak dia, nggak mungkin dia bawa garpu, beras, biskuit, toples gitu. Hal-hal itu kayak kita mau menjatuhkan orang. Itu ada kata-kata dalam bahasa Inggris, if you cannot kill someone, kill their character, they will die by themselves. So, kalau kita tidak bisa membunuh orang, membunuh karakter mereka, akan mati sendiri nanti. So itu dia gak sepintar itu. Cuman apa yang saya lihat selama 9 bulan setelah dia mulai podcast sama pengacara, aku lihat itu bukan diri dia, saya gak kenal sama dia seperti itu. Dia gak pernah sejauh ini untuk menjatuhkan atau mengirim opini atau gitu. Dia gak pernah. Tapi sekarang menurut aku dia udah di dalam tengah-tengah di mana dia gak bisa mundur dan gak bisa maju juga. Apa sih pemicu perpisahan kalian? Berpisahan kita cuman komunikasi kita tidak baik, selalu depan anak-anak kita kelahi. Dan saya lihat pun anak-anak udah punya 2 anak yang tujuan untuk ajukan isbat cerai itu katanya saya tidak mau sahkan nikah, tidak mau bikin buku nikah. Ya buktinya saya mau isbat nikah biar dapat akta cerai dari pengadilan, biar masa depannya jadi sah. Kita udah pisah, saya duda dia janda sah, nggak ada domba lagi, dan asal-usul anak juga sah, mereka juga dapat hak dan wajiban dari ayah. Tujuan itu aja sih, nggak ada aku punya tujuan kalau mau lapor ini, lapor itu. Tapi kalau membawakan fitnah itu sama aja mereka menghancurkan nama saya, usaha saya, apalagi saya sudah berumah tangga sekarang, itu sangat terganggu juga sih. So bagaimana kalau dia lagi dengar, selesaikan baik-baik. Nggak perlu habiskan uang untuk laporan sana sini. Mending uang itu pakai buat anak-anak aja. Saya pun di sini sama aja. Apa ini capek-capek kita lakukan hal ini? So mending selesai baik-baik. Udah kirim kan Kak surat untuk berdamai? Iya. Apa catatannya? Tidak ada tanggal. So saya sudah kirim surat berdamai juga. Apapun mau bicara kita berbicara aja. Hah? Nafkah sampai sekarang tiap bulan. Itu yang kita tadi berbicara, sudah kasih nafkah, tapi di sosial media bilang nggak pernah kasih nafkah, di mediasi bilang nggak butuh nafkah. So saya salah aja di mana? Nggak kasih nafkah pun saya dilapor nanti melantarkan anak. Saya kasih nafkah pun katanya sedikit. So saya itu nggak tahu mau ke kiri atau kanan. Makanya saya pilih cara berdamai aja. Mau apa selesai bicara. Kalau mau setelah bicara nafkah mungkin kurang atau banyak, itu bicara aja. Karena ada beberapa tuduhan juga, salah satunya mungkin soal perselingkuhan, itu mungkin boleh dijawab. Yang kita pisah itu bukan masalah perselingkuhan. Kalau perselingkuhan di 2022 ada, kita masih jalankan setelah perbaiki rumah tangga, menjalankan rumah tangga kita 2 tahun. Berpisahan kita itu gara-gara komunikasi tidak baik. Dan itu pun udah 9 bulan sekarang pisah, apa yang lagi kita rebut? Baik-baik ya? Pisah pun kita baik-baik. Apa yang lagi mau sekarang cari celah aja kita. Di sini kita bisa laporin dia, kita sini bisa laporin dia. Cari celah itu sama aja cari masalah. Tapi yang katanya ada kontak fisik, artinya saling pukul karena KDRT. perselingkuhan itu Ya. tidak benar. Itu tidak benar. Karena itu menurut aku gak perlu bahas-bahas lagi, karena udah selesai ya udah selesai. Sekarang ke depannya mau gimana, mau lanjutkan laporan seperti ini terus di mana gak ada hasilnya, habis duit. Kita udah lapor, kalau kita mau cari celah juga berapa buktinya kita ada. Selama ini mereka podcast, fitnah kemana-mana. Cuman permasalahannya mau gimana? Selesaikan, berdamai. Kamu juga bahagia di rumah kamu, saya juga bahagia di rumah. Apa gimana menjawab laporan yang lebih dulu masuk kemarin, laporan Feni sendiri di Polda juga tentang UIT, tanggapan? Masalahnya katanya saya dilapor ini, sebelum ini dibilang 5 laporan udah. 5 ya Kak? Iya. Belum dapat surat sama sekali kita. Nah, so mereka mancing-mancing di mana saya keluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, di situlah cari laporan. So, tidak lapor tapi bilang udah lapor 5. Terus habis itu kita berbicara, dari situlah lapor lagi. Gak ngerti harus gimana, diam pun salah, bicara pun salah. So mereka kayaknya sengaja cari fitnah, bagaimana kita keluar, speak up. Setelah udah speak up, cari hal, ini karena dia salah di sini lah lapor kita.
Gimana Bang? Ya betul. Saya mungkin ada satu ya tanggapan, mungkin untuk pihak pengacaranya PA, tolong kalau bicara jangan kayak perempuan, itu aja sih. Tambahan lagi ya. Ya, boleh. Ini ya Pak, kita pengacara ini bertindak menggunakan prinsip praduga tidak bersalah ya Pak ya, presumption of innocence. Jadi kita tolong ya, setiap klien yang datang ke pengacara, mereka menceritakan versi mereka, menceritakan kebenaran versi mereka. Jadi tolong nggak usah terlalu dalam langsung menyerang secara pribadi lawyer, mulai dari makeupnya lah, ini itu terlalu itu. Kalau kamu laki-laki, kamu nggak mengurusi makeup klien saya atau rekan saya ini. Jadi tolonglah kalau kita ini punya klien masing-masing, kita urus aja masalah masing-masing, profesional aja, nggak usah terlalu jauh dan terlalu dalam bicara mengenai rekan kita sendiri. Karena kita juga kita punya kode etik sendiri. Kalau yang di sana mengancam dengan kode etik itu juga bisa. Cuma kalau bicara mengenai profesional, aduh, kami membiarkan Anda bicara apapun, cuma harus dijaga lah, jangan terlalu maju gitu ya Pak ya. Itu aja sih dari Mbak saya. Adrina, katanya kan menuding pihak PH-nya sendiri seolah-olah pengacara mafia, ini menyikapinya gimana? Pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong. Kerja aja yang baik, nggak usah banyak omong gitu loh. Jadi menurut saya mereka pihak sana itu terlalu banyak omong-omong yang sebenarnya sangat jauh dari fakta. Itu aja. Akas, ini kan ada tudingan juga kalau bahwasannya Akas sendiri yang melakukan membuka aib dari permasalahan ini. Seperti apa menanggapinya? Nah itu yang tadi kita jelaskan juga. Yang pertama kali membuka itu di 2023 di upload Instagram dia. Habis itu 2024 di upload video penyakit HIV. Sekarang posisi kita itu kalau kita diserang sama ribuan orang, kita harus menjelaskan juga. Seperti ini kita sekarang berbicara, ini bukan buka aib tapi menjelaskan. Kalau kita ditampar, siapkan untuk muka juga untuk tampar. Gak bisa kita dituduh-tuduh, kita diam aja. Berarti ya apa yang dia katakan itu salah, apa yang dia katakan itu benar, kita salah emang. Tapi siapapun duluan, nah, maksudnya kalau dia bilang saya duluan mengeluarkan air, ya udah saya minta maaf. Kita dulu baik-baik bicara aja, selesai. Apa yang direbutkan? Sekarang saya yang bicara tentang air, kamu lebih banyak bicara, berarti kita buka baju sendiri di ruang media. Saya 1 kali bicara, kamu 10 kali bicara. Yang kita bicarakan rumah tangga kita. Ada yang beruntung nggak di situ? Mungkin beruntung brand dapat banyak view, endorsean, live jualan di TikTok Shop, enak. Tapi hal ini akan ada trauma buat anak-anak saya yang tidak bisa menggantikan dengan uang. Yang ini media live hari ini atau video dari ini kapanpun ada di sosial media juga. Anak-anak bisa lihat kan, bapak yang bicara tentang kemaluan ibu yang bicara tentang penyakitan bapak, itu sampai kapanpun ada, dan uang dari live penghasilan job gak bakal bisa ganti trauma anak. Akas, mungkin Akas dengan Mbak Adrina, alasan apa sih akhirnya datang menghadiri di salah satu podcast? Mengklarifikasi. Tujuannya hanya mengklarifikasi. Jadi klien kami sudah sangat jauh dibuat stigma negatifnya, maka dari itu kami berhak untuk klarifikasi. Kalau gini ya, saya mau sampaikan ya. Kalau seandainya tadi tanggapan kan bagaimana akan dilaporkan kan. Jadi Akas sudah menyampaikan bahwa kalau hanya mencari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas dapat kesalahan, kemudian ini dilaporkan. Saya mau bilang begini ya. Kita ini orang Indonesia, harus bisa memahami bahwa Akas ini adalah orang Pakistan. Dia bukan lahir di Indonesia asli. Artinya orang, ya jangankan Akas, saya juga sering melihat orang-orang barat, orang luar negeri juga, kalau dia mengucapkan sesuatu itu, kadang kalimat harusnya di depan menjadi di belakang, kadang di belakang menjadi di depan. Saya contohkan begini, kalau umpamanya nih, saya ibaratkan saya Akas nih, Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi, salah nggak ucapannya? Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi. Kalau orang Indonesia yang ini kan, tapi kalau Akas yang mengucapkan, ya kan,
Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi. Nah, yang kita orang Indonesia yang paham, yang cerdas tahu maksud tujuannya. Kalau kita orang Indonesia mengatakan Gibran Rakabuming itu bapaknya Jokowi, salah. Tapi karena orang luar negeri yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, kita harus bisa memaklumi. Tapi tujuannya kita paham. Jangan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas nanti dicari kesalahan, dianggap ini mencemarkan, dianggap ini tindak pidana. Nah, harusnya kita paham sendiri kalau kita memang benar-benar mau profesional. Tapi kalau hanya mau mencari kesalahan, ya semua juga bisa dicari kesalahan. Itu ya. Jadi masalah laporan, saya nggak gentar sama sekali laporannya mereka. Cuma kenapa saya mengatakan tidak gentar? Karena saya cerdas. Kalau seandainya orang cerdas, tentu bisa memahami kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas. Kecuali kalau dia kekurangan kecerdasan, nah, mungkin bisa melaporkan ke pihak kepolisian, gitu kan. Kenapa Saja. alasannya baru buat laporan sekarang? Sudah 8 bulan pengacara saya udah kasih tahu kalau mereka lapor, kita lapor balik. Cuman dikit saya bilang ke mereka, mantan saya itu adalah seorang perempuan, dia bukan lawan saya. Kenapa aku harus main laporan? Ini yang disebarkan video yang hari ini kita masukkan laporan juga di 2024. Kalau mau lapor ya langsung kemarin udah lapor. Cuman dia bukan lawan saya. Dia ada anak-anak yang harus di sana dia jaga juga. So mental dia nanti kena dari polisi ke pengacaranya juga, dari media juga yang dampaknya adalah anak-anak juga terkena nanti. Makanya dari kemarin lebih baik yang diam, gak apa-apa lah, nanti dia selesai lah, habis lah. Makin berapa lama lah balik. Tapi yang sejauh ini yang saya tahu kabar juga ya dari dalam sana, dia sendiri aja sampai sekarang udah capek, disuruh upload fotonya, disuruh upload videonya, dapat komentar lah bagus lah, jadi harimau lah yang di sana. Tapi ya dia aja sendiri udah capek sekarang, cuman karena dia udah kelewatan, so dia mau gak mau membawa ini. Tapi saya bilang sama dia masih ada saatnya kita bisa berbicara dengan baik-baik, selesaikan sebelum ini semuanya udah sejauh ini. Yang rugi itu saya dan dia. Dan kalau kita berdua yang rugi, yang paling rugi itu anak-anak. Orang lain mah udah dapat view, udah dapat undur dan jualan, udah gampang, udah pulang ke rumah masing-masing. Yang rusak dan kena trauma itu anak-anak juga. Bukan, coba yang orang bikin podcast, bawalah cerita diri dia sendiri dan sampai membawa cerita rumah tangga dia, kamar dia, dan anak-anak dia. Mau nggak dia berbicara di ruang media? Gak mau. Kenapa? Karena dia tahu dampak kemudian yang dikenakan anak. Tapi cerita kita dibuatkan konten sampai segitunya tanpa pikir kita punya 2 anak ada yang di rumah. Oke Akas, mungkin menghadapi ada 2 laporan juga di Polda dan di Polres Jakarta Selatan. Kalau udah lapar nih. Nah, gimana? Nah, Belum kita dapat panggilan, tapi Belum. kalau ada panggilan nanti kita akan klarifikasi dan jelaskan di situ. Cuma kalau mau lanjutkan laporan-laporan menurut aku capek sih. Ya. tapi Yang Akas akan kehadapi. menghadapi semua ya? Hah? Akan dihadapi juga? semua? Insya Allah mau gak mau kita harus hadapi. Di sini juga kalau kita udah 6 bulan ya lapor satu mantan istri, dan kita gak seperti sosial media, kita gak seperti media juga ya, menjalankan aja hukum. Apa yang kita buat konten satu laporan belum tentu yang terima, belum tentu kita bisa buktikan, belum tentu sampai ke pengadilan, tapi kita udah sosokan gaya-gaya syarokan di depan media gitu. Itu mending kita tidak bicara. Udah 6 bulan ini berjalan ya. Ya. Laporan pertama udah 6 jalan berjalan. Kalau udah sampai ke pengadilan ya sendiri aja semua tahu. Kalau tidak sampai berarti belum bisa kita terbuktikan. Seperti itu mereka juga kalau ada laporan ya enggak. Apa yang tiktokan. Oke ya.